Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-hibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanasallallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa yang barusan telah disampaikan oleh orang tua kita, panutan kita, guru besar kita semua, Al-Muhtaramul Mukarram Kiai Haji Khalil Ridwan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Jadi apa yang telah beliau sampaikan tadi sudah lebih dari cukup, luar biasa, mengingatkan kepada kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus merapatkan barisan, menyatukan segala potensi yang kita miliki dalam rangka li'a'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Karenanya saya tidak ingin banyak untuk berkata-kata lagi di tempat ini, kecuali ada beberapa poin yang harus kita garis bawahi ya ikhwan. Bicara tentang Papua, bicara tentang Tolikara. Ya, kita sepakat dengan apa yang dikatakan Kiai Khalil Ridwan tadi, bahwa hukum harus ditegakkan. Semua yang terlibat dalam peristiwa Tolikara harus diseret ke pengadilan dan dihukum yang setimpal. Takbir. Sekarang pertanyaannya, kalau itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah, tadi sudah disampaikan oleh Kiai Khalil Ridwan, berarti Presiden Jokowi dan pemerintahannya telah melanggar undang-undang, betul? Dan tidak sampai di situ, saudara. Maka itu saya ingin tambahkan di sini, saudara, kalau peristiwa Tolikara dibiarkan, peraturan-peraturan di seluruh Papua yang mengintimidasi umat Islam, yang melakukan diskriminasi terhadap hak-hak umat Islam, apalagi kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, kita berangkat jihad ke Papua, saudara. Takbir, takbir, siap berjihad, siap berjihad. Pendeta-pendeta di sana, demi Allah, kalau kalian ulangi lagi apa yang kalian lakukan sampai ada darah muslim yang tertetes, kita minta seluruh jihadis untuk berangkat bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir, siap berjihad, siap berjihad. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir, sallu ala nabi. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Betul, betul. Nah, saya mau tanya semua umat Islam di sini, siap bersatu, siap bersaudara, siap berjihad, siap berjuang. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara, yang kedua, tadi sudah disinggung juga oleh Kiai Khalil Ridwan tentang gerakan-gerakan PKI yang sudah makin merajalela. Betul? Betul? Kemarin, saudara, hari Jumat pagi dini hari di Universitas Jember, beberapa mahasiswa, saudara, menggambar tembok-tembok kampus dengan lambang PKI Palu Arit, saudara. Dan kemarin hari Sabtu, saudara, di kota Pamekasan, Madura, dalam acara karnaval Pawai Kemerdekaan HUT Republik Indonesia, saudara, sejumlah orang
terang-terangan mengibarkan bendera PKI dan membawa foto-foto tokoh-tokoh PKI, saudara. Maka itu, saudara, adanya rumor kalau Presiden Jokowi akan minta maaf kepada PKI, maka di sini, saudara, kalau sampai kejadian Jokowi minta maaf kepada PKI, kita ganti namanya menjadi Jokodok, saudara. Setuju? Siap turunkan Jokodok? Siap turunkan Jokodok? Siap lengserkan Jokodok? Takbir! Saudara, kalau Presiden sampai minta maaf kepada PKI, berarti status PKI tidak salah, saudara. Kalau PKI tidak salah, berarti dulu TNI yang salah, Kiai yang salah, NU yang salah, Muhammadiyah yang salah, Maksumi yang salah. Berarti PKI benar, umat Islam yang salah. Kurang ajar. Presiden Jokowi, jangan coba-coba kau berikan kesempatan kepada PKI untuk melanjeng lagi dalam kekuasaan di Republik Indonesia, saudara. Maka itu, saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Takbir! Kalau Jokowi minta maaf kepada PKI, siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Takbir! Kalau Jokowi minta maaf kepada PKI, berarti rumor yang menyatakan Jokowi adalah PKI tidak perlu kita ragukan lagi, saudara. Takbir! Takbir! Maka itu sekarang, saudara, saya mau tanya semua yang ada di sini sekali lagi, siap bersatu tidak? Siap menambahkan barisan tidak? Kristen radikal sudah makin kurang ajar, PKI sudah makin kurang ajar, aliran-aliran sesat sudah mulai berani menyerang Aswaja, betul? Saya mau tanya, Aswaja siap bersatu tidak? Aswaja siap bersatu tidak? Siap habisi aliran sesat, siap habisi PKI, siap habisi Kristen radikal. Takbir! Sallu ala Nabi. Karena itu, saudara, ini merupakan momentum yang luar biasa, momentum kebersamaan kita, momentum persatuan dan kesatuan kita, momentum persaudaraan kita. Mulai hari ini, mulai saat ini, yuk mari saudara, kita satukan hati kita, kita satukan langkah kita, kita satukan tekad kita li'i'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala, untuk hanya menegakkan Islam di negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Takbir! Hati-hati, saudara, hati-hati. PKI menolak hukum agama diterapkan, liberal juga menolak hukum agama diterapkan. PKI berteriak Indonesia bukan negara agama, liberal juga berteriak Indonesia bukan negara agama. PKI menolak penerapan syariat Islam, liberal juga menolak penerapan syariat Islam. Berarti PKI sama dengan liberal, sama dengan takbir. Siap ganyang liberal, siap ganyang PKI. Takbir, takbir. Jadi kalau Jokowi sampai minta maaf kepada PKI, berarti Jokowi mau buka luka lama, betul? Betul? Nah, maka itu di sini juga, saudara, saya mau ingatkan, sejak tahun 90, mereka anak muda yang lahir tahun 90, saudara, sampai saat ini banyak yang tidak tahu lagi apa itu PKI. Sebab dari tahun 1966 sampai tahun 1988, sejarah pengkhianatan PKI itu masuk dalam kurikulum pendidikan sejarah Indonesia. Tapi setelah kita reformasi 98, saudara, sejarah pengkhianatan PKI dihapus dari kurikulum, saudara. Ada apa? Berarti ada tangan-tangan jahat di balik yang mengatur kurikulum, saudara, untuk menghilangkan jejak kekejaman dan kebiadaban PKI. Betul? Betul? Enggak sampai di situ, saudara.
Dulu dari tahun 1985 sampai tahun 1998 saudara, setiap tanggal 30 September selalu di TVRI sebagai televisi nasional memutar ulang kembali film G30 SPKI. Sehingga dari Sabang sampai Merauke saudara, anak-anak kecil kita sekalipun, dari gunung sampai ke lembah, dari kota sampai ke kampung-kampung, tahu bagaimana biadabnya PKI. Betul? Tapi semenjak reformasi 1998 saudara, Anda tahu apa yang terjadi? TVRI nggak berani lagi putar itu film. Sampai hari ini ada apa? Berarti ada tangan-tangan jahat yang punya kekuasaan, yang menekan dan mengancam TVRI untuk tidak boleh lagi menayangkan film tersebut saudara. Maka itu, ini saatnya saudara, ini saatnya saudara, mulai hari ini sambil kita para tauhid menunjukkan kebersamaan kita, menunjukkan persaudaraan dan persatuan kita saudara, bahwa sejarah pengkhianatan PKI wajib harus dimasukkan kembali dalam kurikulum pendidikan Indonesia saudara. Setuju? Dan film sejarah pengkhianatan G30 PKI wajib harus ditayangkan kembali oleh televisi Republik Indonesia saudara, supaya anak-anak kita tidak kehilangan informasi tentang kebiadaban PKI. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Saya mau tanya sekarang saudara, kalau ada tangan yang bisa menekan pemerintah hapus kurikulum tentang PKI, kenapa kita umat Islam tidak bisa tekan pemerintah supaya pengkhianatan PKI dimasukkan dalam kurikulum? Betul? Kalau ada tangan jahat bisa ngancam TVRI supaya nggak putar itu film pengkhianatan PKI, kenapa kita tidak bisa ngancam TVRI saudara supaya TVRI besok kembali memutar film tersebut? Betul? Saudara, kalau musuh kita bisa mengepalkan tangan, kita juga bisa mengepalkan tinju saudara. Kalau musuh kita bisa mengancam, kita juga bisa mengancam saudara. Kalau musuh kita saudara bisa membunuh, kita juga bisa membunuh mereka saudara. Takbir. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, semua siap bersatu? Siap bersatu? Siap berjuang? Siap berkorban? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Quran? Siap bela Islam? Siap bela negara? Takbir. Takbir. Ayo, ayo, ganyang PKI, ganyang PKI sekarang juga semua. Ayo, ayo, ganyang PKI, ganyang PKI sekarang juga. Takbir. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya sekali lagi, kalau sampai masalah Tolikara dibiarkan oleh Jokowi berlarut-larut tanpa penyelesaian, apalagi sampai terulang, dan kalau Jokowi sampai minta maaf kepada PKI, saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak, siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana? Siap lengserkan? Takbir. Ini repot ini, gara-gara presiden tukang mebel begini nih. Nah, jadi karena itu sekali lagi semua saudara, kita doakan semoga Jokowi dapat taufik dan hidayah, supaya tidak minta maaf kepada PKI, supaya tidak membiarkan masalah Tolikara, supaya tetap memperhatikan nasib umat Islam. Amin. Amin. Dan supaya Jokowi dan kabinetnya tidak menghalang-halangi penerapan syariat Islam di Indonesia. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sekali lagi, siap bersatu, siap bersaudara, siap berjuang bersama, siap tegakkan Islam. Takbir. Itu yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi Parade Tauhid pada kesempatan hari ini akan menjadi momentum yang menyatukan kita semua, akan menjadi momentum yang menjadikan kita bisa bersatu, bersaudara dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan, dan bersatu di dalam perjuangan li'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ingat saudara,
Dan ingat, la tahinu fi ibtigha'il qaum. La tahinu fi ibtigha'il qaum. Saudara, jangan sekali-kali engkau merasa lemah atau merasa tidak mampu atau merasa tidak berdaya manakala engkau itu menghadapi musuh-musuhmu. Jangan saudara, jangan. Intak lamuna, saudara, jika kamu sekalian merasa lelah, merasa sakit di dalam berjuang, maka Allah kasih tahu, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya musuh-musuhmu itu mereka juga merasa sakit sebagaimana kamu sakit. Kita capek, musuh kita lebih capek. Kita sakit, musuh kita lebih sakit. Artinya Allah memberikan satu obat kepada kita, obat kelelahan kita, obat kejenuhan kita, obat ketakutan kita. Artinya ayat ini memberikan pesan, kalau kau takut melawan musuhmu, musuhmu lebih takut melawan kamu. Kalau kamu merasa capek melawan musuh, musuh lebih capek melawan kamu, saudara. Dan di penutup ini ingin saya sampaikan, kalau musuh-musuh Allah berani mati untuk iblis, berani mati untuk setan, berani mati untuk masuk neraka jahanam, kita umat Islam harus lebih berani mati untuk Allah dan untuk masuk ke dalam surganya, saudara. Takbir, siap mati, siap berkorban, siap berjuang. Ayo umat Islam, angkat tangan semua, angkat tangannya semua. Takbir, 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 takbir. Sallu ala nabi. Jawab rame-rame, umat Islam bersatu, umat Islam, umat Islam, umat Islam, ormas Islam, ormas Islam, tokoh Islam, tokoh Islam, pejuang Islam, pejuang Islam, majelis taklim, majelis taklim, pondok pesantren. Takbir, sallu ala nabi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan memberikan kemenangan kepada kita. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.